Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 14. Dari mana Paman Wirasabet dan Suragentong mendapatkan budak-budak itu? Bertanya Manggada pula. Aku tidak tahu dari mana mereka bawa, jawab pengawal itu. Tetapi bukankah sasaran Paman Wirasabet dan Suragentong adalah padukuhan kami dilandasi dendam yang menyala sejak keduanya meninggalkan padukuhan? Mungkin. Tetapi yang terjadi sekarang, keduanya bekerja bersama dengan Ki Sapa Aruh. Nampaknya Ki Sapa Aruh mempunyai sasaran yang lebih luas dari sekedar padukuhan Gemawang. Kita berada di sebuah gerombolan perampok, desis Laksana. Kedua pengawal itu saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Ya, Ki Sapa Aruh mempunyai sebuah jaringan yang luas." "Dan kalian adalah bagian dari mereka?" bertanya Manggada kemudian. "Ya. Kami terperosok ke tempat ini. Kami tidak mempunyai pilihan lain pada waktu itu." Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun mereka mengerti, meskipun keduanya termasuk di dalam lingkungan itu, tetapi di dasar hati mereka masih terdapat sepeletik api penalaran yang jernih. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Manggada dan Laksana telah berada di kandang. Orang tua yang sudah lebih dahulu menjadi budak dan dipekerjakan di kandang itu telah berada di kandang itu pula. Kedua pengawal itu pun kemudian menyerahkan kedua orang anak muda itu sambil berkata, "Kakek tua, awasi kedua anak muda ini. Jika mereka berusaha melarikan diri, maka kau harus membunyikan isyarat. Jika keduanya sampai berhasil menghilang dari barak ini, maka lehermu akan dijerat di tiang gantungan." "Tetapi, kenapa harus aku yang bertanggung jawab?" bertanya orang tua itu dengan suara gemetar. "Kau tidak berhak bertanya. Sekali lagi membuka mulutmu, gigimu yang tersisa itu akan aku patahkan semuanya." Orang tua itu memang terdiam. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah, kedua orang pengawal itu pun segera meninggalkan Manggada dan Laksana di kandang kuda itu. Sepeninggal kedua pengawal itu, maka orang tua itu pun berkata, "Anak-anak muda, jangan mencoba untuk melarikan diri. Ternyata leherku menjadi taruhan. Aku sudah tua. Aku tidak mau mati di tiang gantungan." "Kami tidak akan melarikan diri, Kek," jawab Manggada, "jika kami berani mencoba dan gagal, maka nasib kami akan menjadi sangat buruk. Bukankah kemarin Pideksa itu mengatakannya di sini ketika ia membawa kami kemari?" Orang tua itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Apakah Angger semalam dapat tidur?" "Ya, kenapa?" bertanya Manggada. "Jika demikian Angger tidak mengalami goncangan perasaan seperti kami dan budak-budak yang lain. Demikian kami sampai di tempat ini," berkata orang tua itu. "Maksud kakek, mengalami ketakutan dan kecemasan?" bertanya Laksana. "Ya, begitulah." "Tentu Kek. Kami mengalami ketakutan yang amat sangat, sehingga jantung kami berdebaran." Orang tua itu memandang Laksana sejenak. Namun kemudian orang tua itu pun tersenyum, "Kalian berdua hanya main-main." "Maksud kakek?" bertanya Manggada dengan wajah menegang. "Aku mendengar aum harimau semalam," berkata orang itu. "Kenapa? Bukankah barak ini terletak di hutan yang lebat? Tentu banyak binatang buas yang ada di hutan itu. Termasuk harimau. Harimau kumbang, harimau loreng dan barangkali juga harimau tutul." Suara harimau itu aneh. "Sebelum kalian bermalam di sini, tidak pernah ada aum harimau seperti itu." "Apa sebenarnya yang kakek maksud?" desak Manggada. Orang tua itu tiba-tiba saja tertawa. Katanya, "Sejak aku melihat kalian kemarin, aku sudah mengira bahwa kalian bukan orang kebanyakan. Maksudku, di dalam diri kalian tersimpan sesuatu. Mungkin kalian dapat mengelabui Wirasabet, Suragentong dan saudara-saudara seperguruannya. Tetapi kau tidak dapat mengelabui mata tuaku." Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Manggada bertanya, "Kakek mengenal aum harimau itu?" Orang itu tertawa lagi. Katanya, "Harimau itu tentu harimau orang bongkok itu. Isyarat itu tentu diberikan kepada kalian berdua, karena sebelumnya, isyarat seperti itu tidak pernah aku dengar. Jika demikian, maka kakek tentu juga bukan orang kebanyakan.
mungkin kakek saudara seperguruan Ki Pandi. Bukan. Aku bukan saudara seperguruan Ki Pandi yang bongkok itu. Tetapi aku mengenalnya dengan baik. Ia pun mengenal aku dengan baik. Tetapi sudah agak lama kami tidak bertemu. Aku yakin bahwa kakek juga memiliki ilmu yang sangat tinggi seperti Ki Pandi, berkata Laksana. Jarang ada orang yang memiliki ilmu setinggi orang bongkok itu, jawab orang tua itu. Namun kemudian katanya, hati-hatilah dengan Ki Sapaaruh. Mungkin kalian sulit menyembunyikan kelebihan kalian terhadap orang itu. Namun untungnya, Ki Sapaaruh jarang datang kemari. Jika ia datang, maka ia tidak pernah memperhatikan kami, budak-budak yang baginya tidak berarti sama sekali ini. Tetapi kenapa kakek ada di sini, bertanya Laksana. Jawabnya sama jika ada orang yang bertanya kepada kalian, kenapa kalian berada di sini? Manggada dan Laksana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Manggada pun berkata, apakah kami boleh mengetahui nama atau sebutan kakek? Di sini aku dipanggil Sampar. Tetapi orang bongkok itu mengenali aku dengan sebutan, Carang Aking. Bagaimana kami memanggil kakek? Bertanya Manggada. Di sini sudah tentu kalian memanggil aku kakek Sampar. Baiklah kek. Tetapi justru sekarang aku berani minta izin untuk mandi bergantian, berkata Manggada. Di sudut itu ada sumur. Tetapi jangan menimbulkan banyak suara. Hari masih sangat pagi. Sumur itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mereka sebut budak-budak. Sejenak kemudian, Manggada dan Laksana sudah mandi bergantian. Namun mereka sudah mulai berkeringat lagi ketika matahari terbit, karena keduanya sibuk membersihkan kandang, menyediakan makan bagi kuda-kuda sekandang, kemudian juga membersihkan kuda-kuda itu. Dalam pada itu, bagaimanapun juga orang tua Manggada dan Laksana menjadi sangat gelisah. Kedua anak muda itu telah mengambil satu langkah yang sangat berbahaya. Namun hati mereka menjadi agak tenang ketika Ki Pandi mengatakan kepada mereka, bahwa Ki Pandi sudah dapat mengetahui di mana kedua orang anak muda itu berada. Mereka sengaja memberikan petunjuk kepadaku, berkata Ki Pandi. Jika demikian, apakah kita akan mengambilnya, berkata Ki Citrabawa. Jika keduanya tidak dapat keluar dari tempat itu, kita memang akan mengambilnya, berkata Ki Pandi, tetapi tentu kita tidak akan tergesa-gesa. Aku sedang mencari jalan untuk dapat memasuki barak itu nanti malam. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan berhubungan dengan keduanya. Tetapi itu sangat berbahaya pula, berkata Ki Kertasana. Mudah-mudahan aku dapat menghindarinya, sahut Ki Pandi. Namun wajahnya menampakkan kesungguhannya untuk melakukan sebagaimana dikatakannya. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa yang memang meyakini kemampuan Ki Pandi itu hanya mengangguk-angguk saja. Keduanya percaya bahwa Ki Pandi tidak akan membiarkan Manggala dan Laksana mengalami kesulitan dan apalagi mengalami bencana. Dalam pada itu, Ki Kertasana dan Ki Citrabawa yang sebelumnya seolah-olah tidak melibatkan diri dengan keadaan yang mencengkam padukuhan Gemawang, bahkan orang-orang Gemawang menganggap bahwa keduanya bersikap sebagaimana para penghuni yang lain, memutuskan untuk mulai berbuat sesuatu. Justru karena anak-anak mereka sudah terlibat semakin jauh. Karena itu, maka keduanya bersepakat untuk menghubungi Ki Jagabaya untuk menentukan langkah-langkah lebih jauh. Namun setelah Manggada dan Laksana dibawa ke barak Wirasabet dan Suragentong, untuk beberapa hari tidak nampak lagi para pengikut keduanya itu berkeliaran di padukuhan Gemawang. Mungkin mereka menganggap bahwa setelah Manggada dan Laksana berhasil mereka tangkap, maka tidak akan ada lagi orang-orang Gemawang yang akan berani menentang mereka kecuali Ki Jagabaya yang ternyata tidak berhasil membangkitkan keberanian orang-orang Gemawang. Dalam pada itu, Ki Jagabaya pun untuk sementara telah mengekang tingkah laku Sampurna agar anaknya itu tidak terperangkap ke dalam kesulitan. Aku tidak mengira bahwa Laksana memiliki kemampuan yang sangat tinggi, ayah, berkata Sampurna. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya. Tentu Manggada juga memiliki kemampuan setingkat dengan adik sepupunya. Ya, sahut Sampurna, aku menjadi merasa kecil di hadapan mereka. Adalah satu keberuntungan bagi kita, bahwa kedua orang anak muda itu memahami sikap kita. Bahkan keduanya dengan ikhlas telah membantu kita. Itulah agaknya mereka dengan berani menemui Ki Wirasabet dan Ki Suragentong. Agaknya jika terpaksa mereka tidak akan menjadi ketakutan untuk memberikan perlawanan. Banyak yang dapat kita harapkan dari mereka, berkata Ki Jagabaya.
Ketika Ki Kertasana dan Ki Citrabawa menemuinya, maka Ki Jagabaya menyambutnya dengan gembira. Ternyata niatnya untuk mempertahankan padukuhan Gemawang bukan sekedar mimpi buruk, beberapa orang yang memiliki kemampuan yang meyakinkan, telah menyatakan dukungan mereka terhadap sikapnya yang teguh. Jika aku sempat berhubungan dengan Wirasabet dan Suragentong, aku akan menegaskan sikapku lagi, berkata Ki Jagabaya. Sudah sampai saatnya kita berbuat tegas, berkata Ki Kertasana. Ki Pandi, orang tua yang sekarang tinggal di rumah kami, telah berhasil menemukan barak Wirasabet dan Suragentong. Orang itu tertawa lagi. Katanya, harimau itu tentu harimau orang bongkok itu. Isyarat itu tentu diberikan kepada kalian berdua, karena sebelumnya, isyarat itu tidak pernah aku dengar. Tetapi apakah mungkin kita memasuki barak mereka, desis Ki Citrabawa, bukankah menurut Ki Pandi, barak itu dihuni oleh banyak orang? Selain saudara seperguruan Wirasabet dan Suragentong, di barak itu juga tinggal Ki Sapaaruh dan para pengikutnya. Sementara Ki Pandi masih belum dapat mengetahui lebih banyak daripada penglihatannya sekilas dari kejauhan. Ki Kertasana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita memang tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Tetapi kita juga tidak dapat membiarkan keadaan seperti ini berlangsung terlalu lama. Baiklah, Ki Jagabaya berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan berbuat lebih banyak lagi. Tetapi sementara itu, orang-orang Gemawang sendiri sama sekali tidak membantu. Bahkan mereka masih saja mengusulkan agar Ki Jagabaya mengurungkan niatnya untuk melawan Wirasabet dan Suragentong. Tetapi diam-diam cerita tentang perkelahian antara Laksana melawan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu menjalar dari mulut ke mulut. Bagi mereka, apa yang terjadi itu merupakan satu rahasia yang sulit mereka pecahkan. Laksana telah memenangkan perkelahian itu. Tetapi berdua dengan Manggada, mereka justru telah menyerahkan diri dan dibawa ke sarang Wirasabet dan Suragentong. Kenyataan itu ternyata telah menimbulkan tanggapan yang berbeda di antara orang-orang padukuhan Gemawang. Sebagian dari mereka menjadi semakin ketakutan, karena mereka memperhitungkan, akan timbul persoalan-persoalan baru yang akan menambah kesulitan para penghuni padukuhan Gemawang. Tetapi sebagian yang lain mulai mempertimbangkan kemungkinan yang lain pula. Bahwa Manggada dan Laksana telah menyerahkan diri setelah memenangkan satu pertempuran, sangat membingungkan orang-orang Gemawang. Beberapa orang anak muda menganggap bahwa yang dilakukan oleh Manggada dan Laksana adalah satu usaha dengan mempertaruhkan jiwa mereka untuk kepentingan padukuhan Gemawang. Apakah kita akan membiarkannya, desis seorang anak muda. Kita kenal Manggada di masa menjelang remaja. Apakah kini kita akan membiarkannya berjuang sendiri bagi padukuhan ini? Kita harus mencari jawaban, kenapa Manggada dan Laksana justru menyerahkan diri, sahut yang lain. Kita akan menghubungi Sampurna. Ia tentu tahu pasti, upaya yang sedang dilakukan oleh Manggada dan Laksana. Saat itu Manggada dan Laksana mencegah agar Sampurna tidak ikut menyerahkan dirinya. Tetapi bagaimana dengan ketiga orang yang sudah dikalahkan itu? Bertanya anak muda yang lain lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berbicara dengan Sampurna. Dua di antara mereka akan mewakili kawan-kawan mereka menemui Sampurna di rumahnya, karena sejak Manggada dan Laksana ditangkap, Sampurna jarang nampak di jalan-jalan padukuhan. Ketika kedua orang itu pergi ke rumah Sampurna, maka mereka telah bertemu dengan Wisesa yang juga akan pergi menemui Tantri. Kalian akan pergi kemana? Bertanya Wisesa. Kami akan menemui Sampurna, jawab salah seorang anak muda itu. Benar, bertanya Wisesa pula. Benar, kenapa? Bertanya anak muda itu. Kau tidak akan menemui Tantri, desak Wisesa. Untuk apa? Kami memerlukan Sampurna, sahut anak muda yang seorang. Anak muda itu tahu bahwa Wisesa nampaknya sangat tertarik kepada Tantri, sehingga setiap anak muda yang datang ke rumah Ki Jagabaya dianggap akan menemui Tantri. Wisesa menarik nafas panjang. Tetapi ia pun kemudian bertanya, untuk apa kalian akan berbicara dengan Sampurna? Kami ingin menanyakan, kenapa Manggada dan Laksana yang telah memenangkan perkelahian itu justru harus menyerahkan diri untuk dibawa ke tempat Wirasabet dan Suragentong, jawab anak muda itu. Itu hanya omong kosong saja, desis Wisesa, Manggada dan Laksana, dan ternyata juga Sampurna, hanya anak-anak muda yang pandai membual. Sumber cerita ini tidak dari Manggada dan Laksana, jawab anak muda itu, juga tidak dari Sampurna. Tetapi dari beberapa orang yang melihat perkelahian itu. Tetapi Wisesa tetap menggeleng.
katanya. Cerita itu tidak dapat dipercaya. Aku juga sudah mendengar dongeng itu. Katanya Laksana mampu mengalahkan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong, bukankah itu tidak masuk akal? Seorang lawan seorang pun Laksana tidak akan dapat berbuat apa-apa. Apalagi melawan 3 orang. Kita akan bertanya kepada Sampurna, jawab anak muda itu. Sampurna adalah kawan dekatnya. Tentu ia akan mengiyakannya. Bahkan membumbuinya, sehingga ceritanya akan menjadi semakin sedap, berkata Wisesa kemudian. Mereka tidak meneruskan pembicaraan itu, karena mereka sudah berdiri di regol halaman Ki Jagabaya. Karena itu, maka mereka pun kemudian melangkah masuk sambil berdiam diri. Seorang dari antara anak-anak muda itu telah menutup pintu regol. Tetapi tidak diselarak dari dalam. Wisesalah yang mengetuk pintu Seketheng. Karena itu, maka Sampurna yang sudah terbiasa mendengar ketukan itu, segera mengetahui bahwa Wisesa telah datang berkunjung. Ada tamu, Tantri, desis Sampurna. Kenapa anak itu masih juga datang kemari? Bukankah ayah pernah marah kepadanya? Kau kira anak itu punya perasaan, sahut Sampurna. Kakang tidak usah membuka pintunya, geram Tantri. Ah, kasihan. Nanti ia akan menunggu sampai senja. Tetapi kemudian Wisesa tidak berani pulang sendiri, sehingga aku harus mengantarkannya, berkata Sampurna sambil tertawa. Kenapa harus bersusah-susah mengurusinya? Wajah Tantri menjadi semakin gelap. Kenapa kau justru marah kepadaku? Bertanya Sampurna. Sebelum Tantri menjawab, pintu itu sudah diketuk pula dengan gaya ketukan Wisesa. Sampurna menarik nafas dalam-dalam, sementara Tantri telah melangkah masuk ke ruang dalam. Sampurnalah yang kemudian membuka pintu Seketheng betapapun segannya. Tetapi Sampurna terkejut ketika ia melihat Wisesa tidak sendiri. 2 orang anak muda menyertainya masuk ke halaman samping rumahnya. Tetapi Sampurna mengenal keduanya dengan baik, karena keduanya adalah kawan bermainnya pula. Ketiganya pun kemudian dipersilahkan duduk di serambi. Sementara Sampurna memberitahukan kepada Tantri bahwa tamu tidak hanya seorang, tetapi 3 orang. Kenapa kalau 3? Bertanya Tantri dengan wajah gelap. Sampurna tertawa. Katanya, jika kau menghidangkan minuman, jangan hanya semangkuk buat Wisesa. Tantri tiba-tiba bangkit. Sampurna tahu apa yang akan dilakukan adiknya. Karena itu, maka ia pun segera berlari keluar dari dapur. Tetapi suara tertawanya masih tertinggal, sehingga Tantri itu pun berkata, "Awas kau nanti." Di serambi Sampurna kemudian duduk menemui ketiga orang anak muda itu. Baru kemudian ia mengetahui bahwa 2 orang anak muda itu tidak dengan sengaja datang bersama-sama dengan Wisesa. Kami bertemu di jalan, berkata salah seorang dari kedua orang anak muda itu. Jadi, apakah kalian mempunyai keperluan lain atau sekedar singgah? Bertanya Sampurna. Karena tidak terbiasa ada orang yang datang menemuinya sejak keadaan padukuhan itu menjadi buram. Seorang dari anak muda itu pun menjawab. Sampurna. Kami mengikuti perkembangan terakhir dari perkembangan padukuhan kita ini. Kami telah mendengar bahwa Manggada dan Laksana telah ditangkap dan dibawa oleh para pengikut Wirasabet dan Suragentong. Sementara itu, ada orang yang melihat bahwa sebenarnya Laksana sendiri telah dapat mengalahkan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu. Sampurna menarik nafas panjang. Perhatian anak muda terhadap peristiwa itu justru memberikan harapan kepadanya. Tetapi Wisesalah yang menyahut. Kenapa kau terpancing oleh berita yang menyesatkan itu? Adalah tidak masuk akal bahwa setelah memenangkan perkelahian itu, Manggada dan Laksana kemudian menjadi tahanan para pengikut Wirasabet dan Suragentong. Apa yang terjadi adalah karena kesombongan keduanya, sehingga keduanya harus menanggung akibat yang mungkin sangat buruk. Wisesa, berkata Sampurna kemudian, ketika peristiwa itu terjadi, aku berada di antara mereka. Bahkan semula aku telah menyediakan diri untuk ditangkap bersama Manggada dan Laksana. Tetapi Manggada dan Laksana memperingatkan aku, agar aku tidak ikut bersama mereka. Mereka menganggap bahwa tumpuan dendam terutama tertuju kepada ayah, sehingga aku akan dapat menjadi sasaran dendam mereka atau aku akan dapat dijadikan taruhan. Karena itu, maka aku pun telah mengurungkan niatku untuk menyerahkan diri sebagaimana Manggada dan Laksana. Bukankah itu tidak masuk akal, sahut Wisesa. Masuk akal atau tidak, tetapi itulah yang terjadi, jawab Sampurna.
Aku percaya, jawab salah seorang dari kedua orang anak muda itu, aku sudah bertemu pula dengan orang yang telah melihat langsung apa yang terjadi. Terima kasih, sahut Sampurna. Tetapi kami menjadi bingung, kenapa keduanya justru menyerahkan diri mereka? Bertanya salah seorang dari kedua orang anak muda itu. Manggada dan Laksana menganggap bahwa cara itu adalah cara yang terbaik untuk mengetahui di mana Wirasabet dan Suragentong itu tinggal, jawab Sampurna. Lalu, apa hasilnya? Wisesa memotong, meskipun mereka mengetahui tempat tinggal Wirasabet dan Suragentong, namun keduanya kemudian menjadi tawanan, apakah itu berarti bagi kita di sini? Sekarang memang belum. Tetapi kita berharap bahwa pada suatu saat, pengorbanan mereka akan sangat berarti. Kami mengerti, sahut salah seorang dari kedua orang anak muda itu, yang ingin kami tanyakan, apakah yang sebaiknya kami lakukan justru setelah Manggada dan Laksana mengorbankan diri mereka? Kami sebenarnya juga merasa cemas, bahwa Manggada dan Laksana akan mengalami nasib buruk. Wajah Sampurna menjadi cerah. Ia melihat perubahan sikap anak-anak muda itu, justru setelah Manggada dan Laksana menyerahkan dirinya meskipun dalam perkelahian yang terjadi, Laksana sendiri dapat mengalahkan 3 orang pengikut Wirasabet dan Suragentong. Dengan nada tinggi Sampurna berkata, "Satu pertanda yang bagus. Aku minta kalian dapat mempertimbangkan kemungkinan yang dapat kalian lakukan. Ingat, ayah akan tetap mempertahankan sikapnya melawan orang-orang Wirasabet dan Suragentong. Ayah memang tidak mempunyai pilihan lain. Ada atau tidak ada yang memberikan bantuan kekuatan, maka ayah akan tetap berusaha membebaskan padukuhan ini dari bayangan Wirasabet dan Suragentong yang menakutkan itu. Ayah sama sekali tidak sedang berjuang untuk mempertahankan kedudukannya. Tetapi lebih daripada itu, ayah ingin padukuhan kita bebas dari bayangan kelam Wirasabet dan Suragentong." Manggada dan Laksana serta keluarganya mengerti maksud ayah. Karena itu, maka mereka telah menyatakan diri untuk membantu ayah. Bahkan Manggada dan Laksana telah mengambil sikap yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara Wisesa berkata, "Aku ingin memperingatkan kalian. Jangan main-main dengan Wirasabet dan Suragentong." "Tidak. Kami tidak sedang bermain-main. Bagaimana jika kami menawarkan kesediaanmu melindungi Tantri dari dendam Suragentong yang garang itu? Kau akan mengadu aku dengan Suragentong seperti mengadu jengkerik?" bertanya Wisesa. Sampurna tertawa. Katanya, "Sudahlah Wisesa. Sebaiknya kau tinggal di dapur saja. Menjerang air, menanak nasi dan mengukur kelapa." Wajah Wisesa menjadi merah, tetapi ia tidak segera dapat mengatakan sesuatu, justru karena gejolak jantungnya yang semakin cepat. Dalam pada itu, maka Tantri pun muncul dari balik pintu membawa hidangan bagi ketiga orang tamunya dan bagi kakaknya. Sekilas ia memandang wajah kakaknya. Ternyata Sampurna tersenyum kepadanya. Hampir saja Tantri menggapai kakaknya di lengannya dan mencubitnya keras-keras. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Sampurna sudah bergeser menjauh. Tetapi Tantri tidak duduk di serambi itu. Setelah meletakkan minuman dan makanan, ia pun segera masuk kembali ke ruang dalam. Wisesa hampir saja memanggilnya. Tetapi ketika ia teringat bahwa di serambi itu ada 2 orang anak muda yang lain, maka niatnya itu pun diurungkannya. Dalam pada itu, maka Sampurna pun berkata kepada anak-anak muda, "Nah, jika kalian memang benar-benar mulai terpanggil untuk menegakkan ketenangan di padukuhan kita ini, marilah. Ayah akan menyambut dengan gembira. Selebihnya, aku ingin mempersilahkan kalian menghimpun kawan-kawan kita yang memiliki keberanian untuk berbuat sesuatu. Aku tahu bahwa para pengikut Wirasabet dan Suragentong bukan sekedar orang kebanyakan seperti kita. Tetapi dengan lambaran keberanian dan tekad maka kita tentu akan dapat berbuat banyak. Sementara itu di antara kita terdapat anak-anak muda seperti Manggada dan Laksana." Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara Sampurna berkata pula, "Aku akan menghubungi keluarga Manggada dan Laksana. Mungkin mereka sudah mendengar berita tentang kedua orang anak muda itu." Kedua anak muda itu memang belum menyatakan kesanggupan mereka. Nampaknya mereka masih harus mempertimbangkan beberapa hal. Namun bahwa sepeletik api kepedulian anak-anak muda itu atas keadaan padukuhannya, telah menggembirakan Sampurna.
Sejenak kemudian, maka kedua orang anak muda itu pun telah minta diri, sementara Wisesa masih ingin tinggal di rumah itu. Apalagi Tantri masih belum menemuinya karena ada kedua orang tamu anak muda yang lain. Sepeninggal kedua anak muda itu, maka Wisesa pun berkata, "Kau telah memberikan gambaran yang salah kepada anak-anak muda itu. Apakah kau kelak tidak akan menyesal menyaksikan mereka mengalami nasib buruk? Seandainya kau berhasil membakar keberanian mereka dan dengan membabi buta melawan orang-orang Wirasabet dan Suragentong yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang tinggi, namun kemudian jatuh korban yang tidak terhitung, kau harus bertanggung jawab." Sampurna termangu-mangu sejenak. Meskipun ia menganggap Wisesa tidak lebih dari seorang anak muda yang cengeng, tetapi pendapatnya itu memang perlu mendapat perhatian. Bukan untuk mengurungkan kesediaan mereka menyelamatkan padukuhan Gemawang, tetapi satu cara untuk tidak membiarkan anak-anak muda itu menjadi korban. Karena Sampurna tidak segera menjawab, maka Wisesa itu berkata selanjutnya. "Nah, bukankah kau menjadi ragu-ragu?" "Tidak," jawab Sampurna, "aku tidak menjadi ragu-ragu. Tetapi pendapatmu memang harus mendapat perhatian. Kami akan tetap melakukan perlawanan, tetapi dengan usaha agar korban tidak terlalu banyak jatuh. Jika ada satu orang saja yang menjadi korban, maka kaulah yang bertanggung jawab." "Kita semuanya bertanggung jawab," jawab Sampurna. "Tidak. Aku tentu tidak akan bersedia untuk ikut bertanggung jawab, karena aku mempunyai gagasan lain." "Kecuali kau," jawab Sampurna pendek. Sekali lagi wajah Wisesa menjadi merah. Sementara itu Sampurna pun kemudian bangkit berdiri dan meninggalkan ruang itu. Sampurna yang kemudian pergi ke dapur berkata kepada adiknya, "Temuilah anak itu. Jika aku terlalu lama berbicara dengan Wisesa, mungkin aku akan kehilangan kesabaran." "Kenapa tidak kau usir saja?" bertanya Tantri. "Aku masih mencoba mengendalikan diri dan mengingat unggah-ungguh. Sebagai tuan rumah, aku masih harus berusaha menghormati seorang tamu betapapun perasaan kita bergejolak." Tantri menggeleng. Katanya, "Biar saja ia duduk di serambi." "Jangan begitu Tantri. Temuilah anak itu. Kau dapat saja berusaha untuk menjauhinya. Tetapi dengan baik-baik." "Dengan baik-baik bagaimana?" "Ia tidak mempunyai perasaan sehingga tidak mungkin aku menolaknya dengan cara baik-baik itu. Kepada Wisesa aku harus berterus terang." "Jangan. Orang-orang cengeng seperti itu akan dapat berbuat licik untuk mencapai maksudnya. Justru karena ia pengecut." Tantri termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia bergumam. "Jika ia marah, apa yang akan dilakukannya?" "Justru yang tidak terduga-duga," jawab Sampurna yang kemudian masih membujuk adiknya, "Sudahlah. Pergi ke serambi sejenak." Tantri akhirnya pergi juga ke serambi untuk menemui Wisesa. "Tantri," berkata Wisesa setelah Tantri duduk di pendapa. "Aku minta kau bantu aku. Cobalah menjelaskan kepada kakakmu bahwa menyeret anak-anak muda Gemawang untuk melawan Wirasabet dan Suragentong adalah langkah yang sangat berbahaya bagi keselamatan anak-anak muda Gemawang. Mungkin Sampurna sendiri dapat disebut pahlawan kelak. Tetapi ia harus berdiri di atas alas tubuh kawan-kawan kita yang menjadi korban." Telinga Tantri serasa menjadi panas. Tetapi ia justru tidak menjawabnya. Tantri justru berkata tentang persoalan yang lain sama sekali. Dengan nada datar ia berkata, "Aku telah membuang bibit pohon kemuning yang kau berikan." "Kenapa?" bertanya Wisesa. "Jadi untuk apa? Kau tidak memperbolehkan pohon itu aku tanam di depan. Padahal aku ingin menanamnya di halaman depan rumah ini. Tetapi kau tidak perlu membuangnya Tantri. Aku sudah berusaha dengan susah payah. Aku tidak tahu lagi, buat apa bibit pohon kemuning itu bagiku. Tidak ada tempat lagi untuk menanamnya selain di halaman depan. Sedangkan kau tidak memperbolehkannya." Wisesa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Wisesa itu pun berkata, "Sudahlah. Lupakan saja bibit pohon kemuning itu. Tetapi yang aku minta kemudian, bantu aku, agar kakakmu tidak menjerumuskan kawan-kawan kita ke dalam kesulitan." "Aku sependapat dengan Kakang Sampurna. Aku juga mendorong agar ia melakukannya," sahut Tantri. "Tantri, kau jangan sekedar menuruti perasaan. Aku tahu bahwa perempuan memang lebih condong kepada perasaannya daripada penalarannya. Tetapi yang akan terjadi adalah jatuhnya korban.
Tidak hanya 1 atau 2 orang. Mungkin 5, 7 atau bahkan 10 orang anak muda Gemawang. Wisesa, jawab Tantri, dengar baik-baik. Untuk mencapai sesuatu perlu pengorbanan. Jika kau sudah pernah mendengar syukurlah. Jika belum, sebaiknya kau sekarang mendengarnya. Tantri, sahut Wisesa, kau mulai meremehkan aku. Itu tergantung kepada sikapmu sendiri. Apakah kau pantas dijunjung tinggi atau diremehkan? Bahkan kau selalu saja menghambat segala usaha untuk memulihkan keadaan padukuhan ini. Tantri, kau jangan asal menuduh. Aku sudah melahirkan gagasan-gagasan besar yang sangat berharga bagi padukuhan kita ini. Tetapi ayahmu dan kedua anak muda yang tertangkap itu tidak mampu melaksanakannya. Itu bukan salahku. Jika gagasanku itu mampu mereka laksanakan, maka tidak akan ada korban yang bakal jatuh. Ada Wisesa, jawab Tantri. Tidak. Tidak ada benturan kekerasan. Korbannya setidak-tidaknya aku. Kemudian keluargaku dan jika kau mempunyai kesadaran yang tinggi dan merasa ikut memiliki, adalah padukuhan Gemawang. Aku akan diambil oleh Suragentong, karena ia merasa kehilangan bakal istrinya, perempuan yang akan dilarikannya itu di sini. Kemudian dendamnya kepada ayah dan keluarga ini. Selanjutnya, seisi padukuhan akan dimilikinya. Sementara kau bermimpi dengan gagasan-gagasanmu itu. Wisesa mengerutkan dahinya. Sementara Tantri berkata selanjutnya, sebaiknya kau tidak usah datang lagi kemari, Wisesa. Tantri, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Aku lebih menghormati anak-anak muda seperti Manggada dan Laksana. Atau justru mereka yang mengungsi meninggalkan padukuhan ini daripada kau. Jangan begitu Tantri. Jika kau tidak sependapat dengan aku, itu tidak apa-apa. Tetapi kau jangan bersikap seperti itu. Setidak-tidaknya untuk sementara Wisesa. Aku minta maaf, bahwa dalam keadaan yang kemelut ini, jalan pikiran kita tidak sejalan. Entahlah kelak jika segala sesuatunya telah teratasi. Wajah Wisesa menjadi pucat. Ketika sekilas ia memandang wajah Tantri, maka Tantri juga sedang memandanginya dengan tajamnya, sehingga Wisesa itu menundukkan kepalanya. Karena Wisesa tidak menjawab, maka Tantri berkata, aku tidak bermaksud mengusirmu Wisesa. Tetapi jika kita berbicara lebih banyak lagi, maka perbedaan sikap kita akan menjadi semakin jelas. Karena itu, sebaiknya kita hentikan pembicaraan ini. Mudah-mudahan kau sempat merenunginya dan bangkit bersama anak-anak muda yang lain. Jantung Wisesa memang bergejolak. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nampaknya Tantri sudah mengambil keputusan yang pahit baginya. Jika kau akan pulang, maka aku akan mengantarkanmu sampai ke pintu Sketheng. Aku harap jalan pikiranmu segera berubah. Meskipun Tantri menganggap Wisesa tidak berperasaan, namun anak muda itu masih dapat mengerti bahwa sebaiknya ia pulang saja. Tetapi apa yang diharapkan oleh Tantri, bahwa Wisesa akan berubah pendapatnya, yang terjadi justru sebaliknya. Wisesa merasa bahwa sebab dari sikap Tantri itu adalah kedua orang anak muda yang kini berada di tangan Wirasabet dan Suragentong. Jika benar Laksana dapat mengalahkan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong, namun kemudian keduanya telah dibawa ke sarang mereka, tentu ada maksud-maksud tertentu pada Manggada dan Laksana. Bahkan mungkin mereka bekerja sama dengan orang-orang Wirasabet dan Suragentong itu sendiri, berkata Wisesa kepada diri sendiri. Ternyata pikiran buruk telah tumbuh di dalam jantungnya. Wisesa tidak ingin bahwa Tantri mengagumi Manggada atau Laksana. Atau bahkan kedua-duanya. Karena itu, maka Wisesa berniat untuk bertemu dan berbicara dengan para pengikut Wirasabet dan Suragentong jika mereka datang ke padukuhan itu. Menurut kata beberapa orang, maka para pengikut Wirasabet dan Suragentong memang sudah mulai berkeliaran lagi di padukuhan Gemawang. Sementara itu, Ki Pandi yang mengikuti perkembangan keadaan barak Wirasabet dan Suragentong, telah berhasil berhubungan dengan Manggada dan Laksana. Karena keduanya dinilai tidak berbahaya lagi, serta atas usaha Pideksa yang masih dipengaruhi sisa-sisa kenangan masa kanak-kanaknya, maka Manggada dan Laksana telah diperkenankan tidur di sebuah barak kecil bersama Sampar atau yang dikenal oleh Ki Pandi. Ki Carang Aking. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh keduanya dengan sebaik-baiknya. Menjelang malam, maka Manggada yang sedang menimba air di sumur tidak terlalu jauh dari dinding barak, telah bersenandung dengan lagu yang dikenal benar oleh Ki Pandi.
Isyarat itulah yang memungkinkan Ki Pandi dapat bertemu dengan Manggada dan Laksana tanpa diketahui oleh para penjaga barak itu. Bahkan Ki Pandi berhasil masuk bukan saja ke dalam lingkungan dinding barak, tetapi masuk ke dalam barak kecil, yang dipergunakan bagi Sampar, Manggada dan Laksana. Pertemuan Ki Pandi dengan Ki Carang Aking adalah pertemuan dari dua orang yang sudah saling mengenal dengan baik, namun yang sudah cukup lama tidak bertemu. Ki Sapa Aruh memang jarang berada di barak ini, berkata Sampar yang sehari-hari nampak tua dan lemah. Tetapi di dalam baraknya meskipun wajahnya tetap membayangkan umurnya yang tua, tetapi ia nampak tegar dan kuat. Apakah tidak dapat diketahui, kapan ia berada di sini, bertanya Ki Pandi. Tidak. Jika Ki Sapa Aruh datang ke barak ini, ia tidak akan terlalu lama di sini. Untungnya, Ki Sapa Aruh tidak begitu menghiraukan kami yang disebut budak-budak. Jika saja ia tertarik untuk bertemu dan berbicara dengan kami sekali dua kali, agaknya memang sulit untuk menyembunyikan diri lagi, jawab Sampar yang dikenal oleh Ki Pandi dengan sebutan Ki Carang Aking. Ki Pandi itu pun mengangguk-angguk. Kepada Manggada dan Laksana ia pun berpesan. Jika demikian, maka kalian berdua harus berhati-hati. Jika orang itu berada di barak ini, kalian berdua harus berusaha untuk menghindarinya. Aku yakin jika Ki Carang Aking masih mempunyai kemampuan untuk menghindari penglihatan Ki Sapa Aruh. Tetapi kalian berdua tentu akan mengalami kesulitan. Manggada dan Laksana itu pun mengangguk kecil, sementara Ki Pandi pun berkata. Karena kemungkinan itu, maka sebaiknya kalian tidak terlalu lama berada di sini. Jika mereka pergi, aku pun harus pergi, berkata Ki Carang Aking. Jika tidak, maka aku akan menjadi sasaran kemarahan Sura Gentong dan saudara-saudara seperguruannya. Bagaimana dengan Wirasabet, bertanya Ki Pandi. Meskipun termasuk orang yang garang, tetapi Wirasabet dan anaknya tidak segarang Sura Gentong dan saudara-saudara seperguruannya. Baiklah, Ki Carang Aking. Mudah-mudahan Ki Jagabaya dan Sampurna berhasil membangunkan orang-orang Gemawang yang masih tertidur nyenyak, berkata Ki Pandi kemudian. Demikianlah, maka lewat tengah malam, Ki Pandi pun dengan hati-hati meninggalkan bilik Ki Carang Aking. Sebagaimana ia masuk, maka ia pun berhasil keluar dari barak itu tanpa diketahui oleh para penjaga barak itu. Hubungan itu telah menenangkan keluarga Manggada dan Laksana. Meskipun kecemasan masih tetap ada di antara mereka, karena setiap saat orang yang bernama Ki Sapa Aruh itu akan datang. Ketika Sampurna kemudian datang menghubungi keluarga Manggada dan Laksana, maka Sampurna pun mendapat keterangan tentang kedua orang anak muda yang berada di dalam barak Wirasabet dan Sura Gentong. Sasaran mereka kemudian bukan sekedar dendam atas padukuhan Gemawang dan Kademangan Kalegen. Tetapi nampaknya bagi Ki Sapa Aruh dan para pemimpin yang lain, sasaran akan lebih jauh lagi. Sebagaimana sekarang ternyata bahwa barak itu telah menjadi sarang sekelompok perampok dan penyamun yang ganas, berkata Ki Pandi. Namun Ki Pandi itu pun berkata selanjutnya. Tetapi untuk beberapa hari, agaknya masih cukup aman bagi Manggada dan Laksana berada di barak itu. Sampurna mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian. Aku melihat, ada perubahan sikap dari anak-anak muda di padukuhan ini setelah Manggada dan Laksana menyerahkan diri. Meskipun ada juga sikap yang justru sebaliknya, yang menganggap bahwa sikap Manggada dan Laksana itu justru akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Pendapat di padukuhan ini untuk sementara memang akan dapat terpecah. Tetapi jika kita dapat mengatasi bayangan hitam Wirasabet dan Sura Gentong, maka keadaannya tentu akan segera menjadi baik, berkata Ki Kertasana. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.